Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semuanya, siswa-siswi SMP Negeri 2 Girimarto? Kita ketemu lagi di pembelajaran teknologi informasi dan komunikasi. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Kemarin kita sudah mengenal apa itu yang namanya Microsoft Excel. Kita ulas kembali, Microsoft Excel adalah perangkat lunak yang dibuat oleh Microsoft, perusahaan Microsoft, dan digunakan atau difungsikan untuk membantu pekerjaan perkantoran. Pekerjaan perkantoran yang bagaimana? Pekerjaan perkantoran yang berhubung dengan angka-angka. Ya, dan itu semua biasanya digunakan menggunakan komputer atau laptop seperti kita bahas di kemarin. Kemarin Bapak sudah membagikan kepada kalian tentang video tutorial menggunakan Microsoft Excel menggunakan laptop atau komputer. Walaupun kemarin kita masih menggunakan atau membuat dokumen Microsoft Excel yang sangat sederhana. Nah, tetapi seperti kita ketahui bersama, di era pandemi ini kita tidak bisa bertemu secara langsung, tidak bisa menggunakan lab komputer ini untuk menggunakan atau mempraktikkan Microsoft Excel tersebut. Maka dari itu, sebagai solusi, saya yakin semuanya mempunyai sebuah perangkat keras yang namanya handphone atau smartphone. Ya, saya yakin itu karena Bapak melihat semua siswa baik itu dari kelas 7, kelas 8, dan kelas 9 semuanya mempunyai handphone. Terbukti dengan semuanya aktif dalam mengirimkan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak atau Ibu guru. Oke, sekarang kita lihat presentasinya. Judulnya, materi yang akan kita bahas kali ini adalah latihan menggunakan Microsoft Excel di Android. Tidak mesti harus Android, bisa menggunakan iPhone. Ya, dua perangkat keras itu, baik Android atau iPhone. HP yang menggunakan sistem operasi Android bisa juga menggunakan sistem operasi iPhone. Dua-duanya bisa, tapi Bapak kali ini akan menggunakan Android. Karena saya kira hampir 97% semua siswa menggunakan HP Android. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Kompetensi inti. Kompetensi intinya adalah memahami pengetahuan dalam kurung faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. KI4 mencoba mengolah dan menyajikan dalam ranah konkret, menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan ranah abstrak, yaitu dalam kurung menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang, sesuai dengan yang dipelajari di sekolah saat ini dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. Nah, kita lihat yang keempat, berhubung kita dalam keadaan seperti ini, dalam keadaan pandemi ini,
yang seharusnya Microsoft Excel ini digunakan untuk komputer, kita menggunakan sumber lain yang kita punyai, kita pakai setiap hari, mungkin untuk bermain game, bersosial media, dan lain sebagainya. Nah, sumber lain itu tidak lain adalah sebuah perangkat smartphone. Nah, lanjut. Kompetensi dasar. Ya, kompetensi dasarnya adalah mencoba membuat dokumen pengolah angka sederhana sesuai desain yang ada di wilayah setempat. Nah, lanjut. Tujuan. Nah, tujuannya nanti kita bisa membuat, mengedit, mengurutkan, menganalisa, dan meringkas data menggunakan smartphone. Datanya apa? Sekali lagi, Microsoft Excel adalah bentuk datanya sebagian besar adalah angka. Kemudian yang kedua, melakukan perhitungan aritmatika dalam Excel menggunakan operator. Seperti kalian di tugas terakhir, kalian sudah menyebutkan operator aritmatika. Ada berapa banyak? Tetapi yang akan kita pakai pada pagi hari ini atau pada hari ini, yang akan kita pakai adalah 4 operator. Yang pertama, tanda plus atau tanda tambah yang berfungsi sebagai penjumlahan, tanda pengurangan tentu saja sama fungsinya, yaitu untuk mengurangkan, tanda garis miring untuk pembagian, dan tanda bintang untuk perkalian. Kita akan mempraktikkan itu di HP Android kalian masing-masing. Nah, untuk materi seperti kita ketahui bersama, di sini ada gambar laptop dan di sini ada gambar sebuah HP. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, yang seharusnya Microsoft Excel itu dikerjakan menggunakan laptop, tetapi dengan perkembangan zaman saat ini bisa juga digunakan atau dikerjakan menggunakan sebuah Android atau sebuah smartphone. Yang dahulu smartphone itu hanya bisa melihat data-data dari Excel, sekarang tidak. Sekarang smartphone sudah bisa membuat datanya, walaupun pasti ada kelemahannya, nggih. Barang sebesar laptop kok dadak cilik, kita dijadikan kecil dalam sebuah perangkat yang namanya smartphone. Ya, pasti ada kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Ya. Untuk materi, kita lihat materi berikut ini. Nah, oke. Kita lanjutkan mengenai materinya. Di awal materi ini, di HP saya sama sekali belum ada Microsoft Excel. Nah, kita download dulu Microsoft Excel di Play Store. Nah, saya buka Play Store. Ini dia Play Store. Saya tekan Play Store. Nah, nanti akan muncul tampilan begini. Saya yakin tentu saja kalian semuanya sudah pernah membuka ini. Entah itu untuk mendownload aplikasi-aplikasi sosial media, game, dan lain sebagainya. Nah, pada kali ini kita akan mendownload aplikasi di Play Store, yaitu aplikasi Excel yang dibuat oleh perusahaan Microsoft. Ingat ya, aplikasi di Play Store ini adalah merupakan aplikasi gratis free, berbeda dengan aplikasi yang ada di laptop atau komputer. Karena aplikasi yang ada di laptop atau komputer, kita harus membelinya dengan harga yang lumayan mahal, tetapi fasilitasnya sangat banyak. Berbeda pada saat kita menggunakan HP, smartphone. Terutama di sini saya mencontohkan menggunakan HP Android. Karena saya yakin seperti yang saya bilang di awal tadi,
97% siswa di sini menggunakan HP Android. Nah, oke, langsung saja kita mendownload aplikasi Microsoft Excel. Nah, langsung saja kita search di sini aplikasinya. Kemudian kita tulis Excel seperti ini. Atau kita tulis secara manual Excel. Kemudian kita tekan tombol search. Nah, di sini kita lihat ada beberapa tampilan ya Excel, tapi yang akan kita pakai adalah yang ini, Microsoft Excel yang dibuat oleh Microsoft Corporation atau dibuat oleh Microsoft, yang sama dengan yang ada di laptop atau komputer. Excel di laptop atau komputer itu dibuat oleh Microsoft Corporation juga. Nah, kemudian langsung saja kita install. Nah, ini adalah proses instalasi. Nah, proses instalasi dimulai dari download. Kita mendownload sebesar filenya 62,85 MB. Cukup kecil. Nah, sekarang kita sudah masuk ke proses instalasi atau pemasangan di dalam HP Android kalian. Kira-kira dalam proses pemasangannya ini terdapat 300 MB. Ya, ini proses instalasi sudah selesai, ditandai dengan installed. Kemudian kita bisa klik open. Oke, kita klik open, atau kita juga bisa lihat di menu pada HP kalian. Nah, ini adalah lambang atau simbol Microsoft Excel dalam HP, sama menggunakan huruf X. Ini langsung saja kita buka. Nah, kita allow saja apakah Excel boleh mengakses foto, media, dan lain sebagainya di HP-mu. Kita allow saja. Nah, ini adalah setting Microsoft Excel untuk pertama kalinya. Nah, kita masih dalam proses penyetingan awal. Saya kira kita skip saja ya, skip for now. Boleh, ini boleh, ini nanti akan free atau tidak ada pembelian untuk premium dengan harga sekian. Tapi untuk saya rasa untuk kali ini kita untuk mencoba yang gratisan saja. Kita skip for now. Nah, ini adalah tampilan awal pada saat kita membuka Microsoft Office Excel. Ini ada search, ini ada untuk membuat dokumen baru. Nah, ini untuk dokumen baru, ini untuk recent, ini set, dan open. Nah, open itu juga membuka dokumen baru. Kalau ini tadi, mohon maaf, ini adalah untuk mencari dokumen Microsoft Excel yang sudah ada di dalam HP kalian. Nah, oke, kita lanjutkan. Kita akan membuat dokumen baru menggunakan Microsoft Excel di HP dengan ditandai tanda plus ini. Ya, kita tanda plus. Nah, kita klik. Nah, di sini ada berbagai pilihan macam menu, sangat banyak sekali ya. Seperti pada Microsoft Excel pada umumnya. Untuk membuat lembaran baru atau lembar kerja baru, kita klik yang ini. Nah, kita tekan, kita got it saja. Nah, ini adalah tampilan halaman
Microsoft Excel kalau menggunakan HP. Tampilannya lebih sederhana, tetapi fitur-fitur intinya itu masih ada. Nah, seperti kita lihat di sini ada sel, nah di sini ada kolom A, B, C dan seterusnya. Di sini ada baris 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Di sini ada tombol A. Ini menunya sedikit berbeda tetapi fungsinya sama saja ya. Ini fungsinya untuk apa? Nah, ini adalah untuk misalkan kita akan menulis data. Data itu dalam Microsoft Excel itu bisa berupa angka dan huruf. Nah, ini ada nama font. Nah, jenis fontmu juga banyak sekali ya. Nah banyak sekali ya, kita lihat. Nah, saya memakai Calibri saja. Sama dengan Microsoft Excel di komputer, Calibri adalah font defaultnya atau font dasarnya di Microsoft Excel. Dan ini ukuran font. Nah, bisa dilihat, bisa diubah juga. Kemudian nanti ada bold, italic dan underline. Ini ada border. Nah, tahu sendiri border. Ada fill color, font color. Nah, ada align stack, right, left, ada center. Nah, kemudian ada merge and center, ada of text, text direction, cell, number format, insert table, format cell, clear auto sum, sort filter, find, select string. Nah, semua nama-nama ini fungsinya sama dengan Microsoft Excel 2007. Kalau kalian lupa apa itu border, apa itu fill color, kalian bisa buka catatan kalian kemarin, ya, fungsinya sama. Nah, oke, saya tutup. Nah, kemudian di sini ada search, ini ada undo, dan ini ada set, dan ini ada menunya. Nah, cukup sederhana ya. Save as, print, setting. Nah, kalian kemarin semuanya sudah menggunakan ini ya. Kemudian, nah di sini ada sheet 1. Kalau di Microsoft Excel ada 3 sheet, di sini cuma ada 1 sheet. Tapi tenang saja, tetap bisa ditambahkan sampai sheet berapapun. Kemudian ini ada, nah seperti ini, tampilannya banyak sekali ya. Ini menu yang tadi. Oke, saatnya kita mencoba menulis menggunakan smartphone untuk mengolah data Microsoft Excel. Oke, kita tekan di sini. Kemudian kita tekan tombol edit untuk memasukkan datanya. Misalkan di sini akan saya kasih judul daftar nama barang. Nah, kemudian saya klik di sel bawahnya, yaitu sel A2. Oke, di sel A2 yang sudah kita bahas apa itu sel kemarin. Kalau lupa, buka kembali video kemarin. Nah, sel A2 saya kasih nama perusahaannya PT Sinar Jaya. Nah, oke. Kemudian di sel A3, saya ulangi sedikit. Sel A3 itu apa? Sel A itu kolom A baris ketiga. Nah,
berarti ini sel A3. Data itu terdapat di kolom A baris ketiga. Kalau PT Sinar Jaya ini di mana? Di sel A2, kolom A baris kedua, seperti itu, ya. Terus kemudian di sini saya tulis nomor, bawahnya nama barang. Nah, kalian lihat di sini. Nah, ini seakan-akan di kolom B tabrakan dengan kolom C. Nah, sama saja ini juga bisa dibesar atau kecilkan. Kalian klik di sini atau kalian tekan layar HP kalian klik di sini atau di sini. Nah, di sini ada garis putih 2, kalian pencet, klik, tahan. Nah, kemudian bisa kalian besar kecilkan. Oke, kita praktekkan ya. Nah, bisa kalian besarkan, klik, tahan, bisa kalian kecilkan, seperti itu. Nah, saya kecilkan segini sudah cukup. Nama barang, jumlah barang, saya klik di C, akan saya besarkan sedikit. Jumlah barang, nomor, nama barang, jumlah barang, harga barang. Nah, ini saya tulis satu-satu. Ini saya besarkan sedikit. Nah, seperti itu. Nah, waduh Pak, misalkan ada pertanyaan seperti ini, wah tidak kelihatan Pak. Nah, kita bisa rotate ya, seperti ini. Nah, kita akan merotate seperti ini. Nah, ini seperti ini ya. Sama saja. Nomor, nama barang, jumlah barang, harga barang, terakhir saya tulis total barang, total harga barang. Nah, oke, saya besar sedikit. Nah, seperti itu. Nah, nomor barang, nomor 1, 2, 3, 4, 5. Nama barang pel, sapu, sabun, nomor 4, kanebo, nomor 5, sapu lidi. Jumlah barang,
Jumlah barang pel ada 5, sapu ada 3, ini ada 4 ya, kita hapus, ada 5, ada 3, sabun ada 7, kanebo ada 10, sapu lidi ada 12. Harga barang untuk satu pel itu harganya adalah 12.000. Harga sapu 15.000. Harga sabun 2.500. Harga kanebo 20.000. Sapu lidi 10.500. Oke, bisa kalian lihat di sini. Di sini sudah ada data tabel awalnya. Nah, untuk mencari total harga bagaimana? Untuk mencari total harga yaitu adalah jumlah barang dikali harga barang. Seperti saya katakan di awal tadi, kita di sini akan belajar membuat tabel sederhana dan menggunakan operator aritmatika. Operator aritmatika itu yang akan kita pelajari di awal tadi adalah penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, di sini akan saya contohkan di total harga barang ini. Total harga barang adalah, maksud saya di sini adalah jumlah barang atau jumlah stok barang dikalikan harga barang per bijinya. Ini yang maksud di sini adalah harga barang per satuannya. Nah, kemudian lalu totalnya berapa? Totalnya kalau kita menggunakan operator aritmatika itu tinggal kita proses saja. Jangan lupa diawali dengan tanda sama dengan, jumlah barangnya ada 5 dikali, ingat ya, bintang itu kali, dikali 12.000. Kemudian kita tekan enter saja. Nah, itu adalah total harga barang. Kemudian nomor 2, ini sama ya, pada kalau kita menggunakan Microsoft Excel di dalam laptop atau komputer seperti tutorial kami kemarin. Kemudian 3 dikali 15.000. Kemudian kita enter saja. Loh, kok nggak bisa? Kenapa ini? Oh, harus setiap operator itu harus diawali dengan tanda sama dengan, kemudian enter 45.000. Kemudian data berikutnya sama dengan 7 dikali 2.500. Kemudian data berikutnya 10 dikali 20.000 rupiah. Loh, oh ya, maaf, saya lupa sama dengannya lagi. Nah, kemudian yang terakhir 12 dikali 10.500. Nah, ini adalah data yang sudah kita buat hari ini. Tabel sederhana dengan memanfaatkan operator aritmatika. Nah, seperti ini. Kemudian seperti di dalam tabel Microsoft
Excel kita juga bisa membuat judulnya berada di tengah. Kita blok, terus tinggal kita pilih merger and center. Nah, apa itu merger and center? Menengahkan datanya ada di tengah-tengah dan menggabungkan beberapa sel menjadi satu. Oke, kita klik di sini. Nah, di sini ada dua lingkaran ini. Yang lingkaran ini kita tarik ke kanan, kemudian baru kita klik merger and center. Nah, sama saja bukan dengan Microsoft Excel yang di komputer. Kemudian saya ingin memberikan batas-batas tabel ini dengan tanda yang sangat tegas, yaitu batas ini, ya, batas per selnya, biar nanti kalau di print tidak muncul kertas kosong. Ya, kita kasih batas, kita klik, lalu kita blok ke sini. Kemudian kita pilih border, kemudian kita pilih yang ini kalau di Excel namanya all border. Kita klik, nah semuanya akan ada kotak, semacam kotak-kotaknya. Kemudian misalkan judul itu biasanya di bold, kita blok semua data judulnya, kemudian kita pilih B atau bold. Nah, mudah bukan? Nah, ini adalah hasil akhir pekerjaan kita menggunakan Microsoft Office Excel menggunakan HP Android. Kalian harus mencobanya karena ini adalah hal yang sangat menyenangkan sekali. Dan nanti kalau kita sudah mahir, kita bisa membuat data-data yang lebih rumit lagi. Bagaimana? Sudah jelas atau belum? Nah, kalau belum jelas, kalian bisa mengulangi materi tadi, materi yang kami sampaikan tadi, diulang sampai akhirnya kalian memahami. Paling tidak di sini kalian bisa pernah menggunakan Microsoft Excel di HP kalian masing-masing, dan kalian nanti seandainya insya Allah pandemi segera berakhir, kalian bisa mencoba menggunakan Microsoft Excel di komputer. Tentu saja semua itu akan kita lakukan di lab komputer yang kita cintai ini. Saya sebenarnya juga sudah kangen dengan kalian, dan kita bisa menggunakan lab komputer ini secara bersama-sama. Nah, kenapa seperti itu? Karena hampir beberapa bulan ini Bapak menggunakan komputer hanya paling saya sendiri, kadang saya menyalakan, tidak seperti dahulu kita menggunakan lab komputer secara bersama-sama. Nah, untuk slide yang ini, nah di sini nanti kalian akan ada sebuah tugas. Tugas ini saya rancang menggunakan Microsoft Excel di laptop. Nah, tugas kalian adalah
membuat tabel seperti yang ada di sini. Nah, kalian lihat di situ ada judul. Judulnya ada 3 baris, baris pertama, baris kedua, dan baris ketiga. Judulnya adalah Daftar Nilai Kelas 8D tahun pelajaran 2020-2021 SMPN 2 Girimarto. Ingat ya? Kemudian di sini ada nomor. Nomor di sini terdiri dari 2 baris 5 dan 6. Sel A5 dan A6 kita jadikan satu, yaitu menggunakan merger and center. Kemudian nama B5 dan B6 kita jadikan satu selnya menggunakan merger and center. Ingat ya, begitu juga dengan judulnya ini. Dari A1 sampai C1 menggunakan merger and center. Begitu juga di baris 2 dan baris ketiga. Untuk datanya di sini untuk latihan dalam menggunakan handphone tentu saja kita sedikit susah mengoperasikannya. Untuk latihan dasar kita gunakan 5 data dulu. 1, 2, 3, 4, 5 dengan nama seperti ini. Kemudian mata pelajaran tidak semua mata pelajaran saya tampilkan karena sifatnya ini hanya latihan ya. Ada mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, PPKN, bahasa Indonesia, IPA, IPS dan matematika. Dan nanti kalian di sini ada, kalian perhatikan di kolom I dan kolom C ada jumlah dan rata-rata. Nah, untuk jumlah dan rata-rata ini jumlah berarti menggunakan operator aritmatika dengan tanda positif. Rata-rata jumlah ini dibagi menjadi seluruh mata pelajaran. Seluruh mata pelajarannya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Misalkan nanti jumlahnya 600 berarti sama dengan 600 dibagi 6, rata-ratanya 10. Seperti itu ya. Begitu juga seterusnya. Dan untuk tugas ini dikumpulkan nanti minggu depan menggunakan screenshot dan kalian bisa mengumpulkan di lewat grup kelas kita. Kalau ada pertanyaan bisa kita sampaikan di grup juga. Nah, kita bisa berdiskusi. Insya Allah saya selalu on dari jam 7 sampai jam 2 setiap hari Senin sampai hari Sabtu. Di luar jam tersebut mohon maaf apabila nanti saya bales WA-nya tidak secepat di jam 7 sampai jam 2 setiap hari Senin dan Sabtu. Oke. Ya saya balas, pasti saya balas, tetapi di luar jam tersebut ya mohon maaf nanti agak sedikit terlambat saya membalas pertanyaan apabila terjadi pertanyaan yang berhubung dengan materi pada hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Tetap sehat. Semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir dan kita bisa berjumpa di sekolah lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.